Sudah, Pak Agus. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tabi pun. Ya pun. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari lembar kerja, yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi. Di mana kemarin kita sudah belajar bersama dengan Bapak Trijalmo dan Ibu Sri Murni terkait dengan instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi yang akan saya presentasikan hari ini. Yang pertama yaitu tabel pertama tentang produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk jurnal refleksi, yaitu komponen refleksinya. Yang pertama, kegiatan apa yang belum dilaksanakan. Dari jenis pembelajarannya yang belum saya laksanakan, yaitu yang pertama, guru belum melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar. Yang kedua, guru belum menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, guru belum melaksanakan diskusi dan tanya jawab dalam pembelajaran. Untuk eksplorasi penyebab masalahnya, yaitu yang pertama, guru belum melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar. Yang kedua, guru juga belum menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Yang ketiga, peserta didik rendah dalam literasi membaca. Yang keempat, peserta didik sulit memahami proses pembelajaran dan materi yang diajarkan. Untuk penentuan penyebab masalahnya, yaitu yang pertama, guru belum melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar. Yang kedua, guru belum menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Untuk masalah yang terpilih hampir sama, yaitu model dan media pembelajaran. Eksplorasinya pun juga sama. Guru belum melaksanakan model pembelajaran yang sesuai dengan materi ajar, dan guru juga belum menggunakan media yang sesuai dengan perkembangan peserta didik. Untuk selanjutnya, kegiatan apa yang sudah dilaksanakan? Dari hal ini, yang pertama yaitu identifikasi masalahnya. Apa yang sudah dilaksanakan? Yang pertama, pembelajaran yang berpusat pada guru atau hanya ceramah, sehingga siswa hanya menerima satu arah saja. Yang kedua, di kelas kurang komunikatif. Yang ketiga, kurangnya ada diskusi dan komunikasi dengan siswa. Untuk eksplorasi penyebab masalahnya, yang pertama, guru atau pembelajaran yang berpusat hanya guru saja, sehingga siswa hanya menerima satu arah. Dua, di kelas kurang komunikatif. Yang ketiga, kurangnya persepsi dengan siswa. Untuk penentuan penyebab masalahnya, yang pertama, guru belum melaksanakan model pembelajaran yang inovatif. Yang kedua, di kelas kurang komunikatif. Yang ketiga, media belum digunakan secara maksimal. Sedangkan yang sudah dilaksanakan, ketika masalah yang terpilih yang sudah saya lakukan yaitu pembelajaran berpusat hanya guru, ya, kurang komunikatif, dan pembelajaran di kelas monoton. Kegiatan yang sudah dilaksanakan pada eksplorasi alternatif solusi, yaitu pembelajaran berpusat pada guru, di kelas kurang komunikatif, dan pembelajaran di kelas monoton. Sedangkan selanjutnya, upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi kegiatan yang belum dilaksanakan? Yang pertama, melakukan pengamatan secara personal kepada semua peserta didik, sehingga pendidik dapat menyimpulkan secara tepat masalah yang ada di kelas. Yang kedua, mengidentifikasi untuk eksplorasi masalahnya, pendidik
mengidentifikasi masalah dengan tepat, kemudian mencari sebanyak-banyaknya apa yang kira-kira bisa menjadi penyebab masalah tersebut. Yang ketiga, untuk penentuan penyebab masalahnya, yang upaya apa yang belum kegiatan yang belum dilaksanakan, yaitu berkomunikasi lebih kepada peserta didik untuk menggali informasi tentang penyebab masalah yang terjadi. Selanjutnya, masalah yang terpilih yaitu melakukan komunikasi secara berkelanjutan dengan peserta didik, karena bisa jadi masalah besar itu bermula dari masalah personal peserta didik, maka pendidik juga perlu menyelesaikan masalah tersebut terlebih dahulu. Yang selanjutnya, memilih alternatif solusi masalah sebanyak-banyaknya untuk setiap permasalahan yang teridentifikasi. Dan yang terakhir yaitu menentukan pilihan solusinya yang kedua yang akan digunakan apabila solusi satu tidak bisa mengatasi masalah secara maksimal. Selanjutnya, upaya apa yang akan dilakukan berkelanjutan dari kegiatan yang sudah dilaksanakan. Yang pertama, untuk identifikasi masalah, pendidik akan terus konsisten dalam upaya mengidentifikasi masalah yang terjadi di kelas, sehingga dapat menemukan akar penyebab masalah secara tepat. Yang kedua, dengan komunikasi yang berkelanjutan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran, diharapkan dapat menentukan penyebab masalah yang tepat dari semua permasalahan yang sudah diidentifikasi. Yang selanjutnya, melakukan komunikasi berkelanjutan dengan yang berbagai pihak yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, serta mencari kajian literatur yang sesuai dengan masalah yang teridentifikasi. Upaya selanjutnya yaitu melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, ataupun ahli untuk memilih masalah yang tepat untuk diselesaikan. Upaya selanjutnya yaitu melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, ataupun ahli untuk memilih masalah yang tepat untuk diselesaikan, mencari solusi alternatif yang paling tepat juga melalui kajian literatur ataupun berbagai forum di KKG. Dan upaya yang terakhir yaitu melakukan diskusi dengan teman sejawat, kepala sekolah, ataupun ahli untuk memilih masalah yang tepat untuk diselesaikan, mencari solusi alternatif yang paling tepat juga, dan kajian literatur maupun berbagai forum di KKG. Untuk tabel yang kedua, yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk observasi. Yang pertama, data observasinya, yaitu berdasarkan observasi sendiri sebagai wali kelas 6, yaitu di SDN 1 Segara Midar, langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebagai pendidik adalah A. Wawancara bersama dengan guru dan kepala sekolah. B. Observasi yang mendalam terkait masalah di kelas. C. Diskusi dan tanya jawab bersama orang tua dan siswa. D. Mencari kajian literatur yang sesuai dengan identifikasi masalah. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari langkah-langkah tersebut adalah A. Terdapat sebagian peserta didik yang kurang aktif. B. Tidak bersemangat dalam belajar. C. Tidak memperhatikan guru ketika pembelajaran sedang berlangsung sehingga hasil belajar rendah. Identifikasi masalahnya yaitu model pembelajaran di kelas itu kurang menarik dan media pembelajaran pun juga kurang maksimal dan kurang menarik juga. Sedangkan rumusan masalahnya yaitu berdasarkan observasi dan identifikasi masalah, rumusan yang menjadi topik masalah di kelas saya adalah rendahnya hasil belajar siswa kelas 6, tema 3, subtema 4 tentang IPA, yaitu model pembelajaran dan media yang belum digunakan secara tepat. Sedangkan rencana aksi solusinya berdasarkan rumusan masalah, observasi maupun identifikasi masalah, rencana aksi solusi untuk di kelas saya adalah 1. Menyiapkan rancangan dan melaksanakan pembelajaran model discovery learning. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran berupa audiovisual
PowerPoint maupun LKPD. Sehingga berdasarkan hasil observasi dan identifikasi masalah, rumusan masalah dan rencana aksi solusi bahwa bisa disimpulkan pendidik belum melaksanakan pembelajaran di kelas secara profesional dalam rangka untuk meningkatkan pembelajaran di kelas. Untuk selanjutnya, karena saya melaksanakan 2 permasalahan, yang tadi IPA, yang di bawahnya nomor 2 ini adalah tentang PKN, di mana berdasarkan observasi sendiri sebagai wali kelas, di SDN 1 Segara Midar, langkah-langkah yang harus dilaksanakan sebagai pendidik adalah A. Wawancara bersama dengan guru dan kepala sekolah, B. Observasi yang mendalam terkait masalah di kelas, C. Diskusi dan tanya jawab bersama orang tua dan siswa, D. Mencari kajian literatur yang sesuai dengan identifikasi masalah. Oleh karena itu, hasil yang diperoleh dari langkah-langkah tersebut adalah A. Terdapat sebagian peserta didik kurang aktif, B. Peserta didik kurang bersemangat dalam belajar, C. Peserta didik tidak memperhatikan guru ketika pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil identifikasi masalah tersebut, langkah-langkah dari identifikasi masalah, 1. Mengidentifikasi permasalahan yang ada di kelas. Yang kedua, berdiskusi bersama guru dan kepala sekolah. Yang ketiga, berdiskusi bersama orang tua dan siswa. D. Mencari kajian literatur terhadap identifikasi masalah yang ada. Sedangkan rumusan masalahnya adalah model pembelajaran kurang maksimal dan bantuan media yang kurang efektif. Sehingga untuk rencana aksi solusinya, pendidik atau guru yang pertama menyiapkan rancangan dan melaksanakan pembelajaran model pembelajaran cooperative learning tipe START. Yang kedua, menyiapkan media pembelajaran berupa audio visual, PowerPoint, dan LKPD. Dan yang ketiga, sumber rujukan, yaitu baik itu buku guru, buku siswa, media pembelajaran, dan YouTube. Sehingga di keterangannya di sini, dari hasil tersebut, bahwa bisa disimpulkan bahwa pendidik belum melaksanakan pembelajaran di kelas secara profesional dan berkelanjutan demi meningkatkan mutu dan hasil belajar siswa di kelas. Tabel yang ketiga yaitu produk instrumen strategi evaluasi dalam bentuk penilaian hasil wawancara. Di sini terkait dengan instrumen strategi evaluasi untuk guru, rekan guru, atau teman sejawat, kepala sekolah, dan pengawas. Dimensi yang pertama, ada beberapa dimensi, yaitu ada 8 dimensi. Yang pertama, pendidikan formal. Di sini indikatornya ada ijazah, baik itu S1, S2, Serdik atau yang berprestasi, ini poinnya 4. B, ijazah, S1 dan Serdik aja itu poinnya 3. Ijazah S1 itu poinnya 2. Hanya ijazah yang belum S1 itu nilainya 1. Yang kedua, pengalaman kerja. Di sini saya tulis pengalaman mengajar 10 sampai 20 tahun itu 4 nilainya. Pengalaman mengajar 5 sampai 10 tahun poinnya 3. Pengalaman mengajar 2 sampai 5 tahun itu poinnya 2 dan pengalaman mengajar 0 sampai 2 tahun itu poinnya 1. Karena kita sesuaikan sesuai dengan masa kerja.
dan pengalaman dalam mengajar. Yang ketiga, pengetahuan teknis. Di sini ada beberapa indikator. Yang pertama, pengalaman teknis non teoritis, ya, 10 sampai 20 tahun itu pengalamannya, itu 4, poinnya 4. B, pengalaman teknis non teknis 5 sampai 10 tahun itu nilainya 3. Pengalaman 2 sampai 5 tahun poinnya 2, dan pengalaman 0 sampai 2 tahun nilainya 1. Sedangkan 4, keterampilan teknis indikatornya. Yang pertama, keterampilan profesionalan, konseptual, komunikatif, dan sosial. Itu nilainya 4. Keterampilan keprofesionalannya, konseptual dan sosial itu 3. Keterampilan konseptual dan sosial itu 2. Dan keterampilan hanya sosial saja itu nilainya 1. Untuk motivasi, di sini menunjukkan besarnya semangat terhadap minat untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Ada beberapa indikator, yaitu semangat, pantang menyerah, senang berkompetisi. Ini nilainya 4. Kalau hanya 3, semangat, pantang menyerah, itu poinnya 3. Hanya semangat saja itu 2. Dan non-kontribusi dalam pembelajaran itu nilainya 1. Yang keenam, kerjasama indikatornya, di mana indikator ini kita sesuaikan dengan kemampuan beradaptasi dengan masalah yang dipertanyakan. Jadi yang pertama, bagus, poin berikutnya aja langsung, ini waktunya udah lebih katanya. Oh ya Pak. Selanjutnya di sini produk instrumen strategi evaluasi bentuk penilaian. Ini survei kepada guru dan dari kepala sekolah. Di sini ada beberapa survei yang diambil, ya. Kepala sekolah mengamati, ya, mengamati terkait dengan pembelajaran saya di kelas. Yang pertama, memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan pekerjaan. Ini karena ini masih dalam bentuk rancangan, oleh karena itu belum diconteng ataupun belum dinilai oleh kepala sekolah. Yang kedua, berpakaian rapi dan sopan, tepat waktu, melakukan komunikasi dan bahasa yang jelas sehingga materi tersampaikan dengan baik dan mudah dimengerti, memberikan penilaian yang objektif, memiliki kriteria dalam melaksanakan penilaian, menguasai materi pelajaran, melibatkan siswa dalam pembelajaran, merespon positif pertanyaan dan jawaban siswa, meninggalkan tugas bila berhalangan hadir, disiplin dalam pembelajaran, dan memberikan umpan balik terhadap tugas dan ujian yang diberikan. Nah, nanti di sini kepala sekolah maupun guru teman sejawat akan menilai dan mensurvei saya terkait dengan pembelajaran saya di sekolah saya bertugas. Ini sama. Yang ke tabel kelima yaitu instrumen artefak hasil belajar siswa. Di sini saya mengamati hasil pengamatan tentang tema 3, subtema 4 tentang komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa poin dan item yang saya nilai. Yang pertama, kerapian. Karena ini merangkai sebuah rangkaian listrik sederhana, yaitu listrik seri dan paralel, maka gimana mereka itu merangkai serapi mungkin. Yang kedua, sekreatif mungkin. Yang ketiga, sesuai enggak dengan materi yang diajarkan. Dan yang kelima yaitu inovasi terkait dengan pembelajaran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf, saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.